Belakangan ini program makan bergizi gratis jadi perbincangan hangat netizen Indonesia mulai dari influencer, dokter, profesional, pengamat kebijakan publik, bahkan anak sekolah. Apalagi setelah Om Deddy upload Reels di IG-nya. Reels ini langsung rame banget digoreng habis-habisan sama netizen di semua platform media sosial. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang. Dan kebanyakan komentar yang gue lihat gak setuju dan bahkan banyak yang menentang pelaksanaan program ini. Banyak dari kita pasti bertanya-tanya, kok bisa masyarakat Indonesia dikasih makan gratis sama pemerintah, tapi malah menentang program ini? Sebenarnya program ini realistis atau enggak? Emang bakal bermanfaat buat menyelesaikan masalah stunting, atau cuma memenuhi janji politik? Siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang mau jadi menteri saya, harus setuju. Anak-anak harus diberi makan siang. Kalau kau tidak setuju, tidak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto. Sebenarnya, harus seperti apa supaya program ini tetap bisa jalan tanpa banyak kritik dari masyarakat? Halo Bapak Ibu semua, kenalin gue Alan Gultom. Channel ini gue buat dari awal lagi karena satu dan lain hal yang mengharuskan gue pindah dari channel lama gue. Jadi buat kalian yang belum subscribe, kalau kalian suka sama pembahasan kali ini dan tertarik sama pembahasan-pembahasan lainnya, boleh bantu support. Pertama gue mau bilang di awal, kalau secara perhitungan anggaran, program ini emang kurang realistis. Per tahunnya, diperkirakan negara harus menyediakan dana sampai 400 triliun buat kasih makan 82 juta jiwa. Sementara sampai sekarang, di mana program ini udah dimulai, Kemenkeu mengaku baru mengalokasikan dana 71 triliun. Dan ini yang bikin Presiden kita Pak Prabowo cemas sama anggaran buat program ini. Kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan. Pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Biar kebayang seberapa besar dana buat program makan siang gratis ini, kita bisa lihat APBN tahun sebelumnya. Di tahun 2023, belanja negara buat pertahanan, beli alat-alat perang yang nilainya triliunan buat menjaga kedaulatan satu negara ini dari Sabang sampai Merauke, dari jalur laut sampai udara, itu dibutuhkan dana sekitar 150 triliun. Jadi program MBG ini membutuhkan dana dalam setahun hampir 3 kali lipat buat kebutuhan pertahanan. Kalau dibandingkan sama program kesehatan malah lebih jomplang, bisa lebih dari 4 kali lipat. Anggaran yang dibutuhkan buat menyelesaikan IKN sekitar 466 triliun. Dana segitu adalah dana yang dibutuhkan buat program MBG ini hanya untuk 1 tahun. Berarti selama 5 tahun Pak Prabowo menjabat, dana buat MBG ini mungkin bisa dipakai buat bangun 5 kota modern setara IKN. Dan kemarin, baru aja Presiden kita menyetujui belanja buat pembangunan IKN dari 2029 sampai 2024 cuma 48 triliun. Bayangkan, 48 triliun dipakai selama 5 tahun. Cara tercepat buat memenuhi kebutuhan program MBG ini, mau nggak mau ya, harus dari investor atau bantuan dana asing. Makanya nggak heran kalau selama 3 bulan menjabat ini, Pak Prabowo selalu memprioritaskan program unggulan ini bahkan sampai ke kancah internasional. Kalau ditanya kenapa banyak penolakan atau kritik dari masyarakat, yang pertama yang gue udah jelasin tadi, dana buat MBG ini gede banget. Sementara sebagian besar penghasilan negara ini datangnya dari pajak, terutama pajak penghasilan yang kita bayarkan. Jadi bisa dibilang program MBG ini gak betul-betul gratis Pak. Di sisi lain, masyarakat kita juga aware kalau sebenarnya fasilitas publik di Indonesia masih banyak banget PR-nya. Begitupun program pemerintah lainnya seperti IKN misalnya. Jadi, banyak masyarakat kita mengeluh daripada dana yang gede banget tadi buat program baru, mendingan buat program-program lain yang juga butuh dana lebih banyak seperti pendidikan, kayak bangun sekolah, kesehatan, dan sebagainya. Masyarakat kita juga pesimis sama pengelolaan anggaran program ini. Selama ini oknum pejabat negara kita gak segan-segan melakukan korupsi, bahkan korupsi dana sosial yang urgent banget buat hajat hidup orang banyak. Ditambah lagi penanganan korupsi di Indonesia dinilai masih terlalu meringankan koruptor. Anggaran program MBG ini gede banget. Eksekusinya harus secepatnya. Sistem mitigasi resiko penyelewengan dananya juga pasti masih belum matang. Masih sangat mungkin bakal bocor sana-sini. Selain dari potensi korupsi, pelaksanaan program MBG ini juga sejauh ini banyak mengundang rasa pesimis masyarakat. Alokasi makan per orang yang sebelumnya 15.000, karena keterbatasan dana jadi harus dipangkas jadi 10.000. Masyarakat kita sadar,
Kalau alokasi makanan 10.000 itu kecil banget di zaman sekarang, yang apa-apa udah serba mahal. Ini yang jadi alasan kenapa menu yang dihidangkan itu kayak kurang layak. Ya meskipun pengakuan pemerintah, nilai gizinya sudah diperhitungkan dan cukup buat masing-masing anak. Emang betul pendapat Opung Luhut, kalau masih terlalu dini buat menilai program ini sekarang. Tapi masyarakat kita tetap aja pesimis sama eksekusi program ini. Ditambah lagi sama pemerintah dan influencer yang dinilai pro pemerintah. Banyak banget yang blunder soal program ini. Bikin masyarakat menilai kalau program ini masih prematur, belum jelas arah dan tujuannya. Coba bayangin, program raksasa yang butuh dana raksasa juga. Jadi prioritas pemerintah sampai harus mengorbankan beberapa hal, tapi karena perencanaan dan eksekusinya juga belum matang, jadi banyak bocor sana-sini. Ini yang bikin masyarakat kita banyak yang gak terima dan menentang program MBG. Salah satu penyebab MBG ini digoreng sama netizen adalah kritik dari anak-anak yang udah menerima makan siang gratis. Ada yang berkomentar makanannya gak enak, hambar gak ada rasa, dan anak-anak yang gak mau makan makanan yang udah dibagi. Kalau kata Om Ded, anak-anak ini tuh kurang bersyukur aja. Ini yang bikin netizen jadi tambah murka, karena seharusnya kalau ada kritik, ya diterima aja, terus dievaluasi. Tapi di sisi lain, di beberapa daerah anak-anaknya itu oke-oke aja, bersyukur dan berterima kasih sama program yang dilakukan pemerintah ini. Kalau dari yang gue lihat pribadi, anak-anak yang seperti ini tuh biasanya dari daerah yang ekonominya rendah, didominasi sama masyarakat menengah ke bawah, atau daerah yang emang kesulitan makanan bergizi. Komentar dan kritik ini menurut gue penting buat diamati, karena menurut gue, kalau emang pemerintah idealis banget pengen program MBG ini tetap dijalankan secepatnya dengan berbagai kondisi yang udah kita bahas tadi, harusnya di awal pemerintah memprioritaskan beberapa daerah atau beberapa golongan yang perlu diprioritaskan. Baru nanti di tahun atau periode selanjutnya, kalau anggaran dan eksekusi program ini udah makin stabil dan bagus sistemnya, penerima manfaatnya diperluas bahkan kalau perlu ke 82 juta jiwa yang jadi target awal program ini waktu janji kampanye Pak Prabowo. Kenapa begitu? Karena dengan demikian program ini bakal jauh lebih tepat sasaran, gak akan terlalu banyak penolakan atau kritik kayak sekarang, dan dana yang dibutuhkan juga gak sebesar itu. Kita semua tahu kalau di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan masyarakatnya jangankan bisa makan bergizi, buat dapat bahan makanan aja, mereka susah banget. Jadi intinya, buat tahap awal, kunci keberhasilan eksekusi program ini tuh soal prioritas menurut gua. Buat penanganan stunting misalnya, salah satu tujuan utama program ini buat mengurangi angka stunting, tapi kenyataannya penerima manfaat program ini sangat sedikit, ibu hamil atau anak batita yang emang dalam masa krusial pertumbuhannya. Malah kebanyakan anggaran program ini buat kasih makan anak sekolah dasar sampai anak SMA, yang dimana itu udah telat kalau mau mengatasi stunting dengan kasih makan bergizi ke mereka sekarang. Balik lagi sebenarnya, kunci keberhasilan eksekusi program ini di awal soal prioritas. Kalau eksekusi dimulai dengan kasih makan bergizi ke yang emang membutuhkan, dana anggaran yang dikeluarkan bakal jauh lebih rendah, program bakal lebih efisien, tepat sasaran, dan minim kritik di awal. Buat jangka panjang, menurut gue program ini bakal bisa bermanfaat banget ke perekonomian dan kesejahteraan Indonesia, apalagi kalau emang betul semua sumber daya yang dibutuhkan berasal dari hasil pertanian masyarakat. Udah nggak ada yang diimpor lagi. Artinya program ini bakal jadi program yang mendukung mandiri atau swasembada pangan. Tapi emang eksekusinya di awal aja yang masih banyak bocornya, karena program raksasa ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Tadi kita udah bahas kalau seharusnya di awal program ini diprioritaskan buat golongan atau daerah tertentu aja. Jadi dana yang dikeluarkan bakal lebih sedikit. Terus, seiringnya berjalannya waktu diperluas. Tapi kira-kira dari mana nantinya duit buat memperluas manfaat program ini? Penerimaan terbesar negara ini berasal dari pajak, terutama pajak penghasilan dan PPN. Tapi naikin tarif pajak juga bakal jadi kebijakan yang serba salah. Kalau naikin pajak ke orang-orang super kaya kayak yang sering direkomendasikan belakangan ini, nggak bakalan efektif menurut gua. Pertama, orang-orang ultra high income ini mampu membayar konsultan pajak buat cari cara buat mengurangi kewajiban pajak mereka. Kedua, kebijakan ini rawan buat jadi penyebab terjadinya capital outflow.
Orang-orang super kaya ini bakal lebih memilih buat keluarin uang mereka dari Indonesia dan naruh kekayaan atau bangun bisnis mereka di negara-negara lain. Nah, sementara kalau naikin pajak penghasilan atau PPh, pasti bakal banyak penolakan dari masyarakat karena bakal semakin merasa tertekan secara ekonomi. Pilihan lain kalau naikin tarif PPN yang jadi kontributor terbesar kedua buat negara, di mana PPN ini merata ke semua golongan, gak ada yang bisa kabur dari kewajiban PPN. Tetap bakal ada penolakan dari masyarakat kayak yang udah kita lihat beberapa bulan terakhir. Tapi sebenarnya ada satu solusi lagi yang bisa diambil. Yaitu mengejar PPh atau pajak penghasilan pekerja informal di Indonesia. Sekitar 57% masyarakat kita masih kerja di sektor informal. Penghasilan mereka yang kerja di sektor ini bakal susah dideteksi pemerintah. Beda sama masyarakat yang kerja di sektor formal, di mana kewajiban PPh-nya langsung dipotong sama HR dan langsung disetor ke negara. Shadow economy atau kegiatan ekonomi yang gak terdeteksi sama pemerintah sebenarnya masih gede banget potensinya. Kalian yang tinggal di daerah perkebunan pasti pernah lihat petani atau warga-warga daerah yang punya penghasilan gede banget, sampai puluhan bahkan ratusan juta per bulan, tapi nggak bayar PPh karena emang transaksi mereka nggak terdeteksi sama pemerintah. Ini cuma salah satu contoh celah penerimaan yang masih gede banget potensinya buat digarap kalau pemerintah mau naikin income.